dan singkong. Selamat menyaksikan. Jadi kami sekarang udah sampai di lahan ATC Unsri dan kami mau survei pada tanaman cabai. Ayo ikutin terus video kami. Identifikasi tungau pada tanaman sangat penting untuk mencegah dan mengatasi kerusakan yang dapat memengaruhi produktivitas serta kualitas hasil pertanian. Proses ini memungkinkan deteksi dini sehingga tindakan pengendalian dapat dilakukan sebelum populasi tungau meningkat dan menyebabkan kerusakan signifikan. Identifikasi juga membantu menentukan metode pengendalian yang tepat, baik secara kimia, biologis, maupun kultur teknik sehingga lebih efektif dan efisien. Selain itu, identifikasi dapat mencegah penyebaran tungau ke tanaman atau area pertanian lain, mengurangi potensi kerugian ekonomi akibat penurunan hasil panen, serta menjaga efisiensi biaya dan waktu. Dengan mengetahui jenis tungau, penggunaan pestisida yang berlebihan dapat dihindari sehingga ekosistem tetap terjaga. Oleh karena itu, identifikasi tungau merupakan langkah penting dalam manajemen hama terpadu untuk mendukung pertanian berkelanjutan. Tungau yang sering menyerang tanaman cabai seperti tungau merah atau Tetranicus urticae atau tungau kuning memiliki morfologi khusus yang memudahkannya menyerang dan merusak tanaman. Tungau berukuran sangat kecil, biasanya sekitar 0,3 sampai 0,5 mm, sehingga sulit dilihat dengan mata telanjang. Tubuh berbentuk oval dan relatif pipih. Warna tubuhnya bervariasi tergantung spesies, seperti merah, jingga, kuning, atau kehijauan. Tungau merah dewasa sering terlihat berwarna kemerahan dengan bintik hitam di tubuhnya. Tungau memiliki 4 pasang kaki yang panjangnya bervariasi, tergantung tahap perkembangan. Kakinya digunakan untuk bergerak di permukaan daun dan memanjat bagian dari tanaman. Tungau memiliki tipe mulut dengan jenis penusuk menghisap yang digunakan untuk menghisap cairan dari jaringan daun. Mulutnya yang dilengkapi alat khusus untuk menusuk epidermis dari daun. Lalu, morfologi telur tungau yaitu berbentuk ular kecil, berwarna transparan hingga kekuningan, yang biasanya diletakkan di permukaan bawah daun dalam kelompok yang kecil. Kerusakan yang ditimbulkan, tungau ini menyerang dengan cara menghisap cairan dari daun, menyebabkan munculnya bercak keperakan hingga kecoklatan, yang bisa berkembang menjadi kerusakan serius seperti pengeringan daun dan akhirnya memengaruhi hasil panen cabai. Ciri khusus, tungau sering menghasilkan jaring tipis di permukaan daun, yang berfungsi sebagai perlindungan terhadap predator dan membantu dalam pergerakan. Pengendalian dapat dilakukan melalui cara mekanis biologi, menggunakan predator alami, atau aplikasi pestisida selektif yang tidak merusak musuh alami. Pengendalian mekanis biologi dan penggunaan pestisida selektif memberikan manfaat utama berupa perlindungan lingkungan dan keberlanjutan ekosistem. Cara mekanis membantu mengurangi hama tanpa mencemari lingkungan. Metode biologi menggunakan predator alami untuk menjaga keseimbangan populasi hama secara alami, sementara pestisida selektif meminimalkan dampak negatif pada organisme non-target dan musuh alami. Kombinasi metode ini mendukung pengendalian hama yang efektif sambil menjaga kesehatan lingkungan. A few minutes later. Oke guys, kali ini kami akan ke lahan ubi yang ada di belakang jurusan. Ini dia lahannya, kami saksikan ya. Tungau pada daun ubi adalah hama kecil yang sering menyerang tanaman ubi, baik ubi kayu atau singkong maupun ubi jalar. Tungau ini biasanya termasuk dalam keluarga Tetranicidae, seperti Tetranicus urticae atau tungau laba-laba merah, yang sering ditemukan menyerang berbagai jenis tanaman. Tungau ini berukuran sangat kecil, sekitar 0,3 sampai 0,5 mm, dan sulit terlihat dengan mata telanjang, tetapi dampaknya pada tanaman bisa signifikan. Ciri-ciri tungau dan gejala serangan pada daun ubi yaitu tungaunya berukuran sangat kecil dan memiliki warna bervariasi seperti merah, hijau kekuningan, atau coklat. Hidup tungau ini berada di permukaan bagian bawah daun dan seringkali terlindungi oleh jaringan halus seperti sarang laba-laba. Gejala serangan tungau yaitu menimbulkan bercak-bercak kuning atau putih. Tungau menghisap cairan sel dari daun sehingga menyebabkan munculnya bercak-bercak kecil di permukaan daun. Pengendalian tungau pada daun ubi
dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan yang terintegrasi. Secara kultur teknis, metode seperti rotasi tanaman, pemeliharaan kebersihan dengan membersihkan gulma dan sisa tanaman, serta penanaman serempak dapat mengurangi populasi tungau secara signifikan. Secara mekanis, pemangkasan daun yang terinvestasi dan penyemprotan air pada daun dapat dilakukan untuk mengusir tungau secara langsung. Pengendalian biologis juga efektif dengan memanfaatkan musuh alami seperti kepik dan lebah-lebah kecil atau menanam tanaman pendukung yang menarik predator alami. Jika diperlukan, pengendalian kimiawi menggunakan akarisida berbahan aktif seperti abamectin dapat dilakukan, namun harus digunakan secara bijak untuk mencegah resistensi. Selain itu, pengendalian fisik seperti meningkatkan kelembapan lingkungan dan penggunaan mulsa juga dapat membantu menekan populasi tungau yang cenderung berkembang biak di kondisi kering. Kombinasi dari metode-metode ini akan memberikan hasil pengendalian yang lebih efektif dan ramah lingkungan. A few minutes later. Itulah video singkat dari kami. Bila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.